Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen yang membacakan energi twin flame ataupun soulmate di periode Februari tahun 2021 ya. Untuk energi twin flame atau soulmate ya. Ini untuk kalian perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate dengan semua soulmate ataupun twin flame yang ada di luaran sana. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun belum terjadi ya. Ataupun bisa energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang kalian pikirkan, yang sedang berdealing dengan pasangannya. Oke? Jadi bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Dan di sini ada 3 deck ya. Di sini yang bagian kiri adalah untuk divine masculine, di sebelah kanan ini adalah divine feminine, dan tengah ini adalah gambaran alam bawah sadar atau tema secara keseluruhan ya, untuk menggambarkan suasana hubungan soulmate ataupun twin flame di bulan Februari tahun 2021 ini yang menggunakan kartu Arcana Mayor saja. Oke, nah sebelum kita memulai, saya perlu memberikan himbauan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-bantu di sini. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, jadi jangan tunda-tunda lagi, jangan buang-buang waktu lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai ya. Kita mulai dari gambaran alam bawah sadar dulu ya. Untuk energi twin flame ataupun soulmate ya, gambaran alam bawah sadarnya, hubungan kalian itu seperti apa di periode bulan Februari tahun 2021 ini. Oke, Dear Heavenly God, Universe, please tell us about twin flame or soulmate energy in period February 2021. One more time, soulmate or twin flame energy in period 2021 bulan Februari. Oke, saya akan tarik satu kartunya secara acak untuk kita jadikan gambaran alam bawah sadar hubungan dari twin flame ataupun soulmate connection energy. Ada kartu The Hierophant ya. Kartu The Hierophant ini terhubung dengan zodiak Taurus. Oke, yang menggambarkan ya peresmian sebuah hubungan, atau bisa jadi ini adalah gambaran yang berkaitan dengan religius, kepercayaan, atau bisa jadi ya cara pandang dan pola pikir, di mana mungkin saja cara pandang dan pola pikir dari divine feminine maupun divine masculine ini memiliki perbedaan ataupun
memiliki kesamaan ya. Kita masih belum tahu ya, tapi yang pastinya dari kartu Hierophant ini ya, selain berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan agama, kartu The Hierophant ini juga menggambarkan di mana adanya peresmian sebuah hubungan, di mana hubungan tersebut ya mungkin akan berkembang memasuki tahap yang lebih serius lagi antara sesama soulmate ataupun twin flame. Oke. Untuk lebih jelasnya kita coba explore melalui kartu tarot ini ya. Ini untuk Divine Masculine. Oke. Oke, dear God, universe, please explain to us about soulmate or twin flame energy for Divine Masculine in period February 2021. Perlu saya ingatkan ya guys ya, meskipun saya mengatakan ini adalah Divine Masculine ya, tapi belum tentu Divine Masculine ini adalah berada di dalam diri seorang pria ya. Bisa jadi energi maskulin ini berada di di dalam diri seorang wanita ya, sedangkan prianya memiliki energi yang feminim. Oke. Untuk Divine Masculine periode Februari 2021. Oke, kita tarik kartunya secara acak. Nine of Wands terhubung dengan zodiak Sagittarius. Five of Swords ini adalah zodiak Aquarius. Three of Cups. Oke, Three of Cups ini adalah zodiak Cancer. Saya rapikan dulu kartunya. Seven of Swords. Oke, ini zodiak Aquarius lagi. Dan terakhir, Hermit. Bottom of the deck di sini ada Ten of Swords, ya. The Hermit ini zodiak Virgo dan Ten of Swords ini adalah zodiak Gemini. Oke. Nah, sebagai gambaran untuk energi dari si Divine Masculine ini, ya, saya merasakan ya si Divine Masculine ini DM ya, saya sebutkan DM saja ya, penuh dengan masalah ya di periode bulan Februari ini ya, penuh dengan masalah Ten of Swords ya. Tapi masalahnya itu cenderung si Divine Masculine ini yang berbuat sendiri, si Divine Masculine ini yang ibaratnya dia yang menyebabkan sendiri. Karena apa? Ada kemungkinan ya Three of Cups ini adalah gambaran di mana Divine Masculine melakukan sesuatu yang hilaf dengan cara menghadirkan pihak ketiga atau menghadirkan pihak karmi ya, alias Seven of Swords melakukan sebuah kecurangan di mana si Divine Masculine ya berusaha mempertahankan pembenaran di pihaknya sendiri dan tidak ingin mengakui ya, dan tidak ingin mengakui kesalahan yang dia perbuat. Five of Swords ya, dengan penuh ego dan penuh gengsi. Dan Five of Swords ini juga adalah gambaran ya, kalau si Divine Masculine ini dia yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu ibaratnya mungkin dia limpahkan kepada si Divine Feminine.
mungkin inilah gambaran dari alam bawah sadar si divine masculine. Hubungan antara divine masculine dan divine feminine adalah kartu The Hierophant ya, yang berkaitan dengan agama, di mana ya si divine masculine ini telah mengkhianati ya si divine feminine tersebut. Dan saya merasakan kartu The Hierophant ini, mungkin saja beberapa orang dari kalian yang memiliki koneksi soulmate atau twin flame dengan seseorang dan kini tengah memiliki masalah. Hubungan kalian mungkin saja telah menikah atau telah bertunangan ya, kartu The Hierophant ini ya. Mungkin telah menikah ataupun bertunangan, sehingga di saat kalian mengetahui hal seperti ini ya, mungkin saja si divine feminine menuntut ingin bercerai atau ingin putus dari si divine masculine, tapi si divine masculine ini ya menolak ya. Nine of Wands, dia menolak si divine feminine tersebut ya. Dia tidak ingin melepaskan si divine feminine tersebut ya. Dengan cara gimana ya? Dengan cara dia berbalik menyalahkan si divine feminine. Kalau si divine feminine ini mungkin orang yang menyebabkan diri dia itu menghadirkan pihak ketiga atau menghadirkan seseorang karmi. Oke? Tapi padahal dari tebaran kartu di sini terlihat dengan sangat jelas ya, kalau semua ini ya, permasalahan-permasalahan yang ada pada divine masculine adalah mutlak disebabkan oleh si divine masculine sendiri ya. Bukan disebabkan orang lain. Si divine masculine sendiri mungkin terlalu ego, terlalu gengsi, atau di luar sana terlalu menyombongkan dirinya di hadapan orang-orang ya, sehingga ingin menunjukkan kehebatannya kepada orang-orang di sekitaran dirinya itu ya. Barusan dia menghadirkan pihak ketiga untuk menunjukkan kalau dirinya tersebut itu hebat. Tapi setelah menghadirkan pihak ketiga, malahan ya, si divine masculine ini tidak ingin mengaku ya. Dia tidak ingin mengakui kesalahannya yang dia perbuat, dan dia lebih cenderung menyalahkan pasangannya ya. Yang di sini mungkin saja dia menyalahkan seseorang karena ego dan gengsinya. Dia tidak mau dipersalahkan. Oke? Di sini ada kecurangan ya, deception, manipulation ya. Dia sadar ya, dia sadar kesalahan ini dia yang perbuat sendiri, tapi demi ego dan gengsinya dia menutupi ya. Dia melindungi, berusaha mencari pembenarannya sendiri. Dan akibatnya ya, lihatlah ya, Ten of Swords. Keadaan si divine masculine ini penuh dengan masalah, penuh dengan keterpurukan akibat perbuatannya sendiri, dan berakhir dengan cara mesti mencari solusi dan jalan keluar. Bagaimana memperbaiki hubungannya dengan si divine feminine tersebut. Nah, kalian sudah bisa mengerti kan? Apakah dari kalian ada yang mengalami situasi dan kondisi seperti ini ya? Maaf, saya nyalakan rokok dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian ada merasakan ya si keadaan yang seperti ini ya di dalam hubungan kalian, berarti ini murni adalah energi kalian telah ketarik masuk di dalam hubungan ini. Oke? Nah, alangkah baiknya sekarang kita explore ya, bagaimana keadaan dari si divine feminine tersebut. Ini adalah deck untuk kartu divine feminine ya. Kita acak-acak dulu, barusan kita shuffle. Oke? Dear God Universe, please tell us about soulmate or twin flame energy for divine feminine in period February 2021. Gambaran energi dari divine feminine di periode bulan Februari tahun 2021.
Oke, that's enough ya. Saya akan tarik kartunya secara acak untuk energi Divine Feminine. Pertama, Two of Swords. Oke, Two of Swords. Ini terhubung dengan zodiak Libra ya. Yang kedua, ini ada kartu Queen of Coins. Terhubung dengan zodiak Capricorn. Ketiga, ini adalah Queen of Cups ya. Zodiak Cancer. Keempat, ini adalah Lovers, zodiak Gemini. Dan terakhir, ini adalah Ten of Wands. Ya, sama-sama merasa terbebani ya sekarang ya di dalam hubungan ini ya. Dua-duanya ya, kedua belah pihak juga sudah merasa kayaknya ya penuh dengan beban ya, termasuk dari si Divine Feminine juga. Oke. Nah, sudah sangat jelas ya, si Divine Feminine ini saya melihat the bottom of the deck di sini Knight of Coins ya. Knight of Coins ini adalah ya zodiak Virgo. Oke. Saya rapikan dulu ya kartunya. Nah, si Divine Feminine ini saya merasakan tema secara keseluruhan. Dia masih menginginkan ya sebuah kesempatan ya untuk bisa memperbaiki hubungan ini bersama si Divine Masculine, Knight of Coins. Oke. Dia ingin ya, tapi dia udah bingung. Si Divine Feminine ini sudah merasa kebingungan. Dia sudah tidak tahu lagi mesti berbuat apa. Sedangkan terhadap si Divine Feminine ini masih ada perasaannya, lovers ya. Masih ada perasaannya kepada si Divine Masculine. Oke. Namun dia sudah bingung, dia sudah merasa bimbang. Dia sudah merasa kayak gimana ya? Udah ragu, bercampur bimbang, tapi juga merasa masih cinta juga. Sesungguhnya dia masih mengharapkan si Divine Masculine tersebut. Tapi mau tidak mau ya, sepertinya keadaan yang akan memaksa si Divine Masculine ini menutup hati dan perasaannya kepada si Divine Masculine ya. Akhirnya saya melihat ya si Divine Feminine ini ya, dia sudah tahu ya, tapi ada beberapa dari Divine Feminine tersebut yang saya rasakan. Meskipun dia udah tahu, tapi dia pura-pura diam ya. Si Divine Feminine ini pura-pura diam, seolah-olah tidak apa-apa demi mempertahankan ya, demi supaya hubungan ini masih memiliki kesempatan ya, demi mencari sebuah kesempatan agar ya si Divine Masculine ini bisa berubah. Oke. Tapi si Divine Masculine ini saya lihat ada kartu The Hermit ya. Dia berusaha untuk mencari solusi dan jalan keluar juga, meskipun dia tidak ingin mengakuinya kepada si Divine Feminine ini. Sedangkan si Divine Feminine ini ya, dia sangat cinta, luar biasa cinta sekali ya, meskipun ya dia sudah sangat terbebani sekali dengan hubungan ini bersama si Divine Masculine. Tapi apa dayanya ya, karena cinta tidak bisa dibohongi, karena perasaan hati tidak bisa dibohongi ya, dia terpaksa ya seperti antara mempertahankan hubungan ini dan antara mengikhlaskan juga ya. Dia ibaratnya sudah tidak ingin tahu apa-apa lagi. Si Divine Masculine ini mau berbuat apapun ya, silakan dia berbuat di luaran sana ya. Saya tidak mau tahu apa-apa lagi ya. Karena apa? Saya masih begitu mengharapkan si Divine Masculine tersebut, karena cinta saya kepada si Divine Masculine ini sangat tulus, sangat suci ya. Saya tahu koneksi saya dengan si Divine Masculine ini ya adalah koneksi jodoh ataupun twin flame. Oke. Tapi terkadang hati saya juga sakit, merasa sangat terbebani sekali ya. Saat hati saya sakit, saya juga tidak mampu untuk mengatakan apa-apa, dan saya hanya bisa memendam saja. Selain memendam, ibaratnya ya, tangisan saya itu saya tahankan ya,
air mata saya itu saya tahankan agar saya jangan sampai menangis di hadapan si divine maskulin tersebut. Ini tragis ya, untuk si divine feminin ini ya. Jujur aja, saya melihat seperti ini, saya merasa, guys ya, kasihan banget ya. Pengharapannya, ekspektasinya masih begitu besar, masih begitu banyak pada si divine maskulin, meskipun dia udah ragu apakah hubungan ini masih bisa dipertahankan atau lebih baik diikhlaskan saja. Oke, mau dipertahankan, si divine feminim ini makan hati ya, tapi mau dilepaskan. Si divine feminim ini kayaknya merasa tidak sanggup juga ya, tidak sanggup untuk melepaskan koneksi ini. Nah, kalian sudah bisa mengerti kan? Ibaratnya serba salah ya si divine feminim ini ya, antara mau mengikhlaskan atau mau mempertahankan. Akhirnya si divine feminim ini secara tidak sadar, hal yang di luar dugaan, si divine feminim ini memendam perasaannya, tangisannya, kesedihannya ya. Dia tutup-tutupin sedalam-dalamnya demi mempertahankan hubungannya bersama si divine maskulin ini, karena dia masih begitu berharap. Harapannya penuh ya, Queen of Coins ya. Masih begitu berharap kepada si divine maskulin ya. Kenapa dia berharap? Karena cinta yang masih begitu besar. Meskipun cinta ini ibaratnya telah membuat si divine feminin tersebut memikul 10 tongkat ya, yang begitu berat sekali hingga tersungkur di sini ya. Kadang-kadang dia merasa, divine feminin ini merasa kalau dirinya capek ya, udah capek, lelah, bahkan untuk menangis pun ya, kayaknya sudah tidak sanggup lagi. Queen of Cups ya, hatinya sedih, pilu ya, hancur. Tapi untuk meluapkan tangisannya kayaknya sudah tidak sanggup lagi. Untuk menangis pun air mata juga sudah tidak ada lagi. Ya kan? Tapi untungnya ya, si divine maskulin ini masih ada the hermit ya, pada ujung-ujungnya, pada buntut-buntutnya ya, masih berusaha ingin berkontemplasi, melihat ke dalam dirinya sendiri, melihat kesalahan yang dia telah perbuat sendiri kepada si divine feminin tersebut ya. Meskipun si divine maskulin ya tidak ingin menunjukkan kalau dirinya merasa menyesal kepada si divine feminim, karena dia merasa ego, dia merasa malu ya kan. Ya siapa sih yang jujur aja ya, siapa yang mengalami kekalahan pasti akan malu ya guys ya. Itulah sebabnya si divine maskulin ini ya, dia mempertahankan ya perasaannya tersebut, egonya tersebut. Oke? Nah, ego yang bermain di sini ya, penuh dengan gengsi ya. Dia yang telah menghadirkan orang ketiga, tapi ada kemungkinan dia juga yang menyalahkan si divine feminim tersebut, yang dimana si divine feminim ini dianggap dia ya, atau dipersalahkan dia ya sebagai alasan penyebab dirinya itu melakukan perselingkuhan di luaran sana, alias dia yang berbuat tapi dia limpahkan kesalahannya kepada orang lain. Ada kartu The Hermit ya. Biarpun kayak begitu ya, secara diam-diam si divine maskulin tersebut, dia juga ada kartu The Hermit, dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Berarti ini murni adalah koneksi soulmate ya, atau twin flame, di mana hubungan ini tidak bisa lepas dengan begitu gampang ya. Meskipun penuh dengan masalah dari si divine maskulin ini ya, dia yang perbuat sendiri. Oke? Dia buat sendiri, tapi dia tidak ingin mengakuinya. Secara diam-diam dia ingin menanggung kesalahan yang dia perbuat ya. Meskipun enggan rasanya untuk meminta maaf. Tapi si divine feminim ini, Queen of Cups, dia mengerti, dia tahu ya apa karakteristik dari si divine maskulin tersebut yang penuh dengan ego, penuh dengan gengsi, ya kan? Makanya si divine feminim ini ya, mungkin karena dia telah tahu ya, makanya Knight of Coins, dia ibaratnya si divine feminim ini masih memberinya sebuah kesempatan lagi dengan penuh harapan ya, kalau si divine maskulin benar-benar mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah pihak ketiga tersebut ya. Dia masih memberi kesempatan kepada si divine maskulin ya. Dan si divine maskulin ini ibaratnya dia yang kena karmanya sendiri, dia yang berbuat, tapi sekarang lihat,
dia yang penuh dengan beban, dia yang penuh dengan masalah, karena ada kemungkinan ya, ada pertemuan Three of Cups ya, di mana orang ketiga atau karmik tersebut mungkin saja beberapa orang dari kalian ya, selingkuhannya tersebut ya sempat datang kepada kalian mengatakan apa yang diperbuat oleh pasangan kalian kepada kalian. Oke, saya bisa merasakan ya kayak gimana lah hancurnya perasaan kalian. Apa yang mesti kalian jawab terhadap si karmiknya itu ya kan? Kalian kayaknya pasti akan serba salah. Oke, guys ya. Ini gambarannya ya. Tapi ya, meskipun di dalam hubungan ini terasa penuh dengan beban sekali ya, kalian yang mayoritas Divine Feminine ini lebih memilih untuk mempertahankan hubungan ini ya. Dan ibaratnya ya, kalian pendam sendiri rasa kesedihan kalian, dan kalian mencoba untuk memberinya sebuah kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadirkan, si Divine Masculine hadirkan ke dalam hubungan si Divine Feminine ya. Karena Divine Feminine masih begitu berharap ya, ekspektasinya masih banyak sekali terhadap si Divine Masculine ini. Oke? Jadi mau tidak mau seperti orang yang mengelus dada ya, dengan makan hati mengelus dada mempertahankan hubungan ini dengan cara memikul beban tersebut. Ini tragis sekali ya. Siapapun ya pasti merasa kesulitan, merasa akan kesakitan sekali ya di dalam memikul beban seperti ini. Apalagi kalau ini terjadi pada kalian, kalau di mana ya cerita ini adalah bagian dari cerita kalian di mana energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini, saya bisa merasakan ya. Ini sangat sulit sekali ya. Tapi ya, kebesaran hati kalian, tulusnya cinta kalian yang ibaratnya memberi si Divine Masculine tersebut satu kali kesempatan lagi ya untuk memperbaiki dirinya, untuk memperubahin ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ujung-ujungnya ini ibaratnya ya sebuah solusi ya, atau sebuah saran dan pesan untuk kalian, untuk Divine yang Masculine ya. The Hermit ini disuruh kalian kontemplasilah ya, cari ke dalam diri kalian untuk Divine Masculine ya, cari lihat ke diri kalian sendiri, introspeksi diri ya. Masalah yang kalian perbuat itu ya, kalian selesaikan ya, selesaikan sendiri. Oke, carilah jalan keluar, dan alangkah baiknya singkirkan ego ini ya, gengsi ini ya, meminta maaflah pada si Divine Feminine. Dan saran untuk si Divine Feminine ini ya, kalau misalnya kalian sudah merasa capek, kalian sudah merasa hubungan ini penuh dengan beban seperti memikul 10 tongkat ini ya, dimana hubungan ini terasa berat sekali untuk kalian jalankan, tapi untuk lepaskan juga tidak bisa ya, maka cobalah letakkan dulu tongkat kalian ya, letakkan dulu beban kalian dengan cara ya, jedahkan dulu hubungan ini. Bukan berarti menyuruh kalian akhiri hubungan ini dulu ya, Divine Feminine ya, bukan menyuruh kalian akhiri hubungan ini dulu, tapi ya, cari waktu untuk menyendiri dulu, cari ketenangan untuk diri kalian dulu. Oke? Jangan terburu-buru untuk apa? Untuk memutuskan mengakhiri hubungan ini, tapi letakkan dulu beban kalian ya. Ringankan dulu pikiran kalian, perasaan kalian. Buang dulu beban kalian. Nanti ya, setelah kalian sudah merasa kalem, sudah merasa ringan kembali, barusan ya kalian lanjutkan lagi hubungan ini, barusan lanjut angkat kembali ya beban ini. Oke, mungkin saat itu tenaga kalian sudah terrecovery ya, terpulihkan. Oke, karena melihat suasana hati kalian masih memiliki cinta yang tulus, meskipun ya cinta, kedalaman cinta kalian yang tulus sudah tidak sanggup kalian ungkapkan lagi ya kepada si Divine Masculine ya. Ini untuk Divine Feminine ya. Tapi koneksi ini tidak sanggup untuk kalian lepaskan dengan begitu mudah karena ada kartu The Hierophant ya. Beberapa dari koneksi soulmate dan twin flame ini mungkin saja telah menikah ataupun bertunangan ya, di bawah naungan atau di bawah dipersatukan
di bawah hukum atau di bawah lembaga keagamaan, dipersatukan di bawah ibadah. Nah, kayak gitu. Oke? Dipersatukan oleh Tuhan ya. Kayak seperti itulah ya. Nah, jadi alangkah baiknya jangan langsung di break dulu hubungan ini ya. Kasih kesempatan dulu ya. Karena sementara kalian memberikan kesempatan si divine feminin memberikan kesempatan kepada si divine maskulin ya. Divine maskulin ini ibaratnya ya, dengan berat, dengan susah, dengan akibat masalah-masalah yang dia perbuat sendiri, dia yang mesti bangkit, berdiri sendiri dan memperjuangkan kembali hubungan ini ya, atas kecurangan, manipulasi yang pernah dia perbuat, atas ego dan gengsi yang dia perbuat. Sekarang ya, untuk mempertahankan hubungan ini, si divine maskulin sudah seharusnya menjadi seorang the hermit, berkontemplasi, mencari pencerahan, mencari tokoh pengemuka agama. Ini untuk kalian yang divine maskulin ya, saran saya the hermit ya, carilah solusi dan jalan keluar. Karena hubungan ini masih ada kesempatan, mungkin saja kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir kali ya, untuk kalian divine maskulin untuk diselamatkan ya hubungan ini ya. Kalian jangan tinggal diam saja. Bila perlu cari pencerahan ya. Solusinya dengan cara mencari pencerahan kepada tokoh pengemuka agama. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memiliki koneksi twin flame ataupun soulmate ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, karena nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, sekali lagi buruan cepetan ya, supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama ya. Kalau bisa lebih cepat, maka saya akan usahakan lebih cepat ya. Tapi kalau mesti antri ya, apa boleh buat ya. So, jangan tunda-tunda lagi, jangan buang-buang waktu lagi, segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Dan sekali lagi ya, ini readingan belum tentu resonate bagi diri kalian ya. Belum tentu kalian memiliki koneksi hubungan yang seruat atau sesulit ini ya. Tapi ya, setidaknya saya berharap readingan ini masih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian, supaya kalian bisa melakukan wanti-wanti ya, supaya kalian bisa melakukan sesuatu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri kalian, bukan masalah resonate atau tidaknya, oke? Dan kalau bagi diri kalian, kalau readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua. Oke, kita saling mendoakan satu sama lain dalam hal yang positif ya. Dan akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.